Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I am in a very well condition because I can meet you today. Ya, jadi before we are going to start our lesson, let us pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, enough. Just Basmalah only na ya. Okay. I would like to check the attendance list. Ibu mau absen dulu. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir? Shibra, where does he go? Kemana dia? He is sick. Okay, we pray he will get well soon ya. Kita harap Shibralnya cepat sembuh. Kemudian siapa lagi? Waliuddin, where does he go? Nggak tahu. Okay. Today we will discuss about. Okay, now before we start the lesson for today, last meeting we have discussed about apa? Belajar apa kemarin minggu lalu? Tentang articles. Contohnya yang mana artikel? A man, a cat, kemudian an egg, dan seterusnya ya. Okay, for today we will discuss about, please look at the screen. Nah, pernah lihat? Have you ever seen this picture? Yes? Pernah lihat tidak? Pernah. Where do you see this picture before? Di mana kalian lihat sebelumnya foto ini? Di drakor. Good job ya. Berarti aktif menonton. Baik. How do you see this picture? What do you think about him? Apa kalau lihat cowok ini kira-kira gimana penampilannya? Keren. Bahasa Inggrisnya keren apa? Bahasa Inggrisnya keren apa? Cool. Okay, good. Kemudian apa lagi? Handsome. Apa artinya? Ganteng. Kemudian apa lagi? Ganteng. Okay, handsome. Cool. Keren. Apa lagi? Putih. Apa? Good looking, white skin. Okay, next. Lihat. Pernah lihat foto ini? Who is he? The President of Indonesia. Who is his name? Mr. Joko Widodo. How is his characteristic or his personality menurut kamu? Bagaimana orangnya? Good. Cuma good aja. Apa? Pemerintahnya bagus. Oke, itu tentang kinerjanya. About his physical, gimana? Gimana? Lembut ya nampaknya? Iya, lembut sekali. Imut. Oke, imut apa? What do you say in English imut? Cute. Kemudian apa lagi? Lembut. Ya. Nah itu dia tentang yang kalian sebutkan tadi, handsome, kemudian cool, keren, imut, cute, itu semua akan kita pelajari dalam descriptive text. Pernah dengar apa itu descriptive text? Apa kira-kira? Descriptive text adalah teks yang menjelaskan tentang seseorang secara mendetail atau baik secara fisik, secara kinerja atau dan lain-lain. Oke, good. Deskriptif. Dari katanya saja kita sudah tahu bahwa ini adalah teks yang mendeskripsikan. Dia banyak hal yang dideskripsikan. Nah, sebelum itu, jadi apa tujuan kita belajar teks deskriptif? Nantinya diharapkan setelah kalian mempelajari teks deskriptif ini, kalian bisa mengetahui pengertian teks deskriptif itu apa, social function-nya seperti apa, generic structure-nya, dan juga language features-nya, unsur kebahasaan, supaya nanti di akhir pertemuan
kalian diharapkan bisa mendesain, bisa membuat sebuah teks deskriptif. Nah, apa saja teks deskriptif itu? Bisa saja places. Apa itu places? Tempat, people, orang, things, benda, animals, hewan. Good job. Nah, itu dia yang akan kita deskripsikan dalam teks deskriptif. Tetapi in this meeting we will discuss about just one, about people. Kita hanya ingin mendeskripsikan apa itu? Orang. Sebelum itu, apa itu teks deskriptif? What is it? Nah, seperti yang sudah dibacakan sama kawan tadi, siapa namanya? Muhammad Faras Hilmi. He has tell just now, descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang seseorang, sebuah benda, dan lainnya. Oke, coba baca Faras. Can you read it? Coba baca. Coba tes baca. Descriptive text is a text which tell us what a person or a thing is like. Like descriptive the character of a person, animal, place, or thing. Iya, very good ya. Secara belum belajar saja bahasa Inggrisnya sudah bagus. Insya Allah ke depan akan lebih bagus. Descriptive text is a text which tells us what a person or thing is like. Jadi teks deskriptif itu teks yang menjelaskan bagaimana seseorang itu miripnya seperti apa. Seperti mendeskripsikan karakter seseorang, binatang, dan sebagainya. Nah, apa tujuan dari teks deskriptif? Kita lihat. The purpose of descriptive text is to describe someone or something like places and animals to the reader specifically. Jadi untuk menggambarkan tentang orang, binatang, benda secara spesifik, secara mendetail. Nah, look. Di sini, kalau untuk mendeskripsikan orang itu ada dua yang bisa kita deskripsikan. Yang pertama, appearance atau penampilan fisik, kemudian personality atau karakter, sifat atau karakter seseorang itu. Dari itu berdua, nah, di appearance kita akan mendeskripsikan tentang complexion, hair, eyes, build, height, age, look, dan juga others. Kemudian di personality kita akan mendeskripsikan sifat atau karakter. Ini adjektif yang bisa digunakan dalam mendeskripsikan orang. Coba lihat. Di sini ada kalau complexion itu artinya warna kulit. Kita tidak dianjurkan untuk bilang seseorang itu black. Seseorang itu brown. Nggak ada ya orang yang warnanya kayak warna jilbab, nggak ada ya? Tidak ada di kita. Makanya dianjurkan untuk mengatakan fair apa gitu, agak lebih terang, kemudian agak lebih gelap seperti itu ya. Jadi tidak secara serta-merta mengatakan seseorang itu black. Ya, yang black itu apa? Nah, itu papan tulis biasanya ada yang black juga. Bukan whiteboard, jadinya blackboard. Kemudian build, bentuk tubuhnya seperti apa? Ada yang small, itu kecil. Kemudian thin, apa thin? Thin itu tipis atau langsing, kemudian skinny, kemudian big, fat, dan seterusnya. Look, the age, ada umurnya. Dia kalau muda bilangnya young. Kalau tua bilangnya old. Nah, look. Kemudian hair. Hair ini ada 3, ada warna. Kemudian ada panjangnya. Kemudian ada stylenya. Jadi nanti bisa digabung, misalnya mau bilang rambut hitam rambut keriting hitam dan panjang gitu kan. A wavy long black hair gitu. Bisa digabung di style, length sama colornya gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada looks, bagaimana rupanya, beautiful, handsome, cute, etc. Kemudian ada height, ketinggiannya. Dan di personality di sini baru sifatnya, karakternya seperti apa. Apakah dia pemberani? What do you say in English? Brave. Kemudian apakah dia mudah bergaul? Apa itu? Easy going. Kemudian baik. Kind atau nice. Jujur.
Honest ya. Kemudian lucu apa lucu? Funny dan sebagainya. This is the words that you can use to build a descriptive text. Ini adalah kata-kata yang bisa kita gunakan ketika membuat sebuah apa? Teks deskriptif. Untuk menjelaskan seseorang itu menggunakan kata-kata seperti ini boleh. Nah, ini ada contohnya. Saya buat di sini example-nya, describing myself. Di sini ada. My name is Dara. Namanya siapa itu? Iya, nama si Dara. I was born in Takengon at 22 of December 1988. I am the second of 6 children. Berarti saya anak kedua dari 6 bersaudara. Kemudian now I live with my little family in Buga, a small village next to the sea. Sekarang saya tinggal bersama keluarga kecil saya di Buga. Apa itu Buga? A small village next to the sea. Sebuah desa yang dekat dengan laut. Seperti di sini desa apa? Lingkakuta ya. Ada dekat laut Lingkakuta, Raisa? Iya. And then it was my husband's land of birth. Itu adalah kampungnya suami saya. I have 3 daughters and a boy. I am 155 cm tall and weigh 80 kilogram and etc. Itu sampai habis. Ini adalah sebuah contoh teks deskriptif. Mendeskripsikan siapa? Siapa seseorang itu? Iya, seseorang bernama Dara. Beginilah cara kita mendeskripsikan. Bukan harus 2 paragraf, ada juga teks deskripsi yang hanya 1 paragraf, tetapi should include, ada strukturnya. Ada strukturnya teks deskriptif seperti apa? Wait. Nah, teks deskriptif itu ada identification-nya. Ada kemudian description-nya. Identification itu seperti mengidentifikasi dulu secara gambaran luas. My name is Dara, I was born in Takengon, itu adalah identification. Itu struktur yang pertama. Kemudian yang paragraf kedua ini baru description, mendeskripsikan secara lebih detail. Any question? Ada pertanyaan? No question? Berarti kalau saya suruh buat teks deskriptif sudah bisa? Insya Allah bisa. Yakin bisa? Oke, good. 1 paragraf should include at least itu 5 sentence ya. Jadi yang dikatakan 1 paragraf itu minimalnya 5 sentence. Ada 5 kalimat. Any question? Ada lagi pertanyaan? No more question? No? No more question. Ngantuk? Iya, ngantuk. Oke, coba sekarang bernyanyi seperti ini ya. Gimana ya lagunya? Jangan lupa itu, apa bahasa Inggrisnya? Jangan lupa apa? Jangan lupa itu, don't forget. Ingat-ingat itu, remember. Aku cinta kamu. Oh, itu tahu semua. Hanya kamu, only you, gitu ya. Oke, saya bahasa Indonesianya aja. Jangan lupa itu. Ingat-ingat itu. Aku cinta kamu. I love you. Hanya kamu. Oke, kelompok ini bahasa Indonesianya, sana bahasa Inggrisnya. Coba yang besar. Dari jangan lupa. 1, 2, 3. Jangan lupa itu, don't forget. Ingat-ingat itu, remember. Aku cinta kamu, I love you. Hanya kamu. Hanya kamu? Oke, last one, last more. Jangan lupa itu. Yang besar lah suaranya. Jangan lupa itu. Don't forget. Ingat-ingat itu. Remember. Aku cinta kamu. I love you. Hanya kamu. Only you. Oke, good. Nah, sekarang
Last meeting I have divided you into many groups. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membagi kalian ke beberapa kelompok, right? Benar? Yes. Okay, now please sit in your groups to do your worksheet. Ya, saya akan memberikan sebuah tugas berkelompok. Jadi sekarang duduk per kelompoknya. Mulai kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 depan. 3 depan, 4, 5, 6. Are you ready? Sudah? Sudahkah? Are you ready? Ready. Kelompok 3 ready, kelompok 4. Sudah ready? Ready. Kalau ready, ini I have a worksheet for each group. Kamu akan menyelesaikan LKPD ini, lembar kerja ini. Ini untuk semua kelompok dapat sama. Tetapi the group who want to collect the first, siapa yang nanti kelompok yang akan mengumpulkan pertama, I give you plus point. Jadi do with your groups ya. Tulis kelompoknya di atas lembar jawabannya ini, tulis kelompok berapa. Oh, di bawah juga boleh. Di bawah kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa, kasih ke tetangga. Oke, silakan. Kompromi dengan kawannya. Kelompok yang sudah selesai duluan boleh angkat tangan ya. Kertasnya tidak usah dikumpulkan dulu. Iya, langsung jawab. Tulis kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa. Ada yang sudah selesai? How many questions? Only
5 questions. Face itu apa face? Iya. How about his blah 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 and face? Bagaimana tentang iya, skin kulit. Tidak apa-apa membuka kamus. Nggak tahu arti yang mana. His skin is white. Artinya skin itu apa? Skin. Kulit. Jadi kulitnya putih and has dan mempunyai face. Apa itu face? Iya, muka atau wajah. Jadi face-nya seperti apa? Coba pilih di sini. Face-nya seperti apa? Bentuk face-nya apa? Bentuk face-nya lazy, malas kadang face-nya. Ya. Kemudian kadang face-nya fat, ya. Sick. Sick apa sick? Mana? Kalau bentuk face itu seperti apa? Fat biasanya untuk apa? Nah, seperti saya ini fat. Ada lagi yang sebesar saya, berarti fat dia. Kalau besar, big. Fat itu apa? Gemuk. Itu fat.
What about group 4? Sudah ready? Sudah ready timnya Faras? Belum? Sedikit lagi. Ini timnya siapa? Muzaffar ya? Bukan? Iya. Saya lupa namanya. Sudah ready? Sedikit lagi. Only 3 more questions. Ada 3 lagi pertanyaan yang belum dijawab. Yes. Ready. Kelompok 4 ready. Kelompok mana lagi yang ready? Iya, tulis nama kelompok anggotanya di bawah. Kelompok berapa lagi yang ready? Kelompok 1? Oh, 1 lagi? Oke, only 1 more question. Oke, lanjutkan. Apa? Smart sama seperti clever. Apa artinya clever? Hah? Clever apa clever? Pin? Nah. Friendly, apa artinya friendly? Yeah. Sudah, ready. Kelompok 1 ready kedua, kelompok 4 ready pertama, kelompok 1 ready kedua. Siapa lagi? Ada lagi yang sudah ready? Belum?
Ya. Kelompok 3 ready. Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3 get ready. Another groups. Kelompok 4, 1 dan 3 get ready. The task. What about another groups? Nah, sambil membuat itu tugas kelompok, kenapa? Hah? About artinya tentang. Ya. Kemarin I have upload a video in Google Classroom. Ada yang sudah menonton? Ada yang sudah menonton videonya di Google Classroom? Ada. Iya. Kalau ada, berarti itulah intro untuk pembelajaran hari ini ya. Di situ di video itu dijelaskan sedikit tentang descriptive text. Nanti untuk pertemuan kedua, tugasnya kalian upload juga di Google Classroom ya. Sudah selesai? Selesai. Selesai ya? Belum? Selesaikan sedikit lagi. Kenapa? Udah selesai ya? Pegang dulu, Nak. Iya. Oke. Tulis, Nak. Pegang dulu habis itu ya. Dah, selesai. Kelompok 6 selesai, 5 selesai, 2. Get ready? Oke, good. Nah, sudah. Berarti untuk kelompok 1, siapa yang akan membaca yang dialognya Fatir? Kelompok 4. Siapa yang akan membaca dialognya Fatir? One of your member. Siapa? Siapa? 1. Dialognya Fatir saja yang pertama, yang soal yang satu yang Fatir dan Fatur itu ya. Oke, 2 orang boleh. Fatir siapa? Fatur siapa? Untuk yang nomor 1. Excuse me, Fatur. Do you know Fatan? Iya, jawab. Mana Faturnya? I know he is a smart student in my class. He always get big scores in the English subject. Oke, bagus ya. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara membaca how to pronounce yang benar ya. Saya ulang. Excuse me Fatur, do you know Fatan? Tadi sudah benar bacaannya. I do, artinya iya gitu ya. I do. He is a blah 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 student in my class. He always get high scores in the English subject. Berarti itu dia kata kuncinya. He always get high score. Artinya dia selalu mendapat nilai tertinggi. Kalau yang selalu mendapat nilai tertinggi siswa seperti apa? Apa lazy? Ya. Siswa yang lazy dapat nilai tertinggi? Tidak. Kemudian siswa yang friendly? Belum tentu ya, belum tentu siswa yang friendly mendapat high scores. Jadi siswa yang seperti apa? Yang smart. Kelompok mana yang menjawab smart? 1, 2, 3. No? No? Oke, 4 groups do the right answer. Tidak masalah. Masih ada soal selanjutnya. Oke, soal yang kedua coba kelompok 1. Dialognya Fatir. Dialog di bawah Fatur. Ya, baca. Oke. How about his skin and face? How about his blah 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 and face? Itu isinya, ini kata kuncinya di mana? And
face, dan wajah. Berarti selain wajah, apalagi yang kita mau tahu dari ciri-ciri seseorang? Ada kulit. Warna kulitnya seperti apa? How about his skin and face? Yang jawab skin kelompok mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good job, great job ya. Kemudian kelompok 3, baca dialog di bawahnya. His skin is white and has face. His skin is white and has apa isiannya? Isiannya round. Di sini ditanya bentuk wajahnya seperti apa. His skin is white, kulitnya itu putih dan mempunyai wajah yang selain jawab round, jawab apa lagi? White. Berarti kalau nggak dijawab white berarti dia orangnya bisa jadi ada orang yang punya badan putih, muka hitam gitu ya. Ya kan? Tadi kamu jawab his skin is white and has white face lagi. Berarti kita beranggapan ada orang yang badannya putih, mukanya belang gitu ya. Iya. Ada juga ya yang mustika ratu ya. Muka putih hitam taku, boleh. Itu dia ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepatnya itu has round face. Karena kebanyakan orang itu warna kulitnya sama dari atas sampai bawah, baik itu wajahnya, tangannya biasanya sama, kecuali setelah dipermak ya, gitu. Kalau sudah dipermak di sini merah, biru, kuning bisa jadi ada. Oke, next. Yang soal keberapa sekarang? Sampai soal keempat ya. Yang soal keempat kelompok Sofia, coba kelompoknya Sofia. Siapa yang mau membaca? Oh, I see. A younger sister. Her name. Apa isian bla bla blanya? White. Oke, kita baca. Oh, I see. Oh, ya, ya. He has a younger sister. Dia mempunyai seorang young. Tadi young muda atau tua? Adik. Berarti younger sister, adik perempuan. Her name is Fatani. She is very bla bla bla. Dia sangat titik-titik. Kunci jawabannya ada di kalimat selanjutnya. Jadi jawaban nomor 4 itu kita tunggu dulu, kita tunda. Coba lanjutkan ke kelompok 2. Yang satu lagi. She wants. Oke, she wants to be a doctor. Dia ingin menjadi seorang dokter. Dokter itu tugasnya seperti apa? She loves to help. Dia suka menolong. Biasanya orang yang seperti apa? Orang sakit. Tadi kelompok 2 jawabnya friendly, orang yang suka bersahabat. Jadi itu belum tepat ya. Yang jawab sick untuk nomor 5. Siapa? Untuk nomor 5 ya. 1, 2, 3, 3 groups, 4 groups. Oke, yang lain coba lagi. Yang untuk nomor 4 berarti dia senang menolong orang sakit. Nomor 4 kira-kira jawabannya apa? She is very friendly. Dia orangnya sangat bersahabat. Yang benar semua siapa? Kelompok 4, kelompok 6. Oke, good job ya. Dah, silakan dikumpulkan itu lembar kerjanya. Karena you will do the next worksheet ya. Oke, taruh. Sudah dikumpulkan. Oke. Nah, itu tadi cuma just 5 question, hanya 5 pertanyaan untuk mengisi teks yang rumpang, teks yang kosong. Ini saya akan membagikan LKPD tentang identifying someone, ini mengidentifikasi seseorang.
ada 2 gambar berbeda, berarti kelompok 1 dapat gambarnya Ibu Guru Cantik, misal. Nanti kelompok 2 dapat gambarnya siapa ini? Siapa? Nggak tahu? Tulus tahu Tulus? Iya, my Indonesian favorite singer. Jadi penyanyi. Iya, ambil nak. Nah, ambil nak, tolong kasih ke belakang. Sudah. Nah, di situ ini tugasnya agak berbeda. Dengar. Di situ kamu punya sebuah teks deskriptif di mana kamu akan mengidentifikasi yang mana identification-nya, yang mana apa satu lagi? Description-nya, yang mana kalimat yang menyatakan itu hanya identifikasi secara umum, yang mana kalimat yang menyatakan itu deskripsi tentang orang itu secara khusus. Nah, biasanya dia identifikasi itu adanya di awal paragraf, kemudian sampai mana. Atau kalau ada 2 paragraf, biasanya ada di paragraf pertama, gitu. Ya, kalau description sampai selesai. Kemudian di soal selanjutnya, nah di sini ada language features. Kata seperti apa yang kamu dapat di sini. Language features ini adalah struktur teks yang menyusun sebuah teks deskripsi. Ada menggunakan simple present, sudah belajar ya. Kalimat sederhana sudah belajar ya. Nominal verbal sudah belajar kan? Sudah. I go to school itu adalah kalimat verbal, bentuknya simple present. Nah, seperti itu, kalimat sederhana. Nah, kamu tulis di sini kalimat sederhana yang mana saja kamu dapat dari teks. Ya, baca teksnya, tulis kalimat sederhananya apa saja. Misal, he loves apple gitu. Dia menyukai apel. Ya, itu adalah kalimat. Yang ada kata kerjanya itu adalah simple present. Kemudian ada juga kalimat nominal. Kemudian using to be, yang kalimat yang menggunakan to be, tulis di sini. Contoh to be mana? Oh ya. Mana to be? Am, is, are. Subjek? Ayu, Dewi, she, he, it. To be-nya am, is, are. Jangan tulis to be-nya saja, tetapi tulis kalimat panjang yang ada to be di dalamnya. Contohnya, he is a famous singer. Dia adalah seorang penyanyi yang terkenal. Ada to be-nya di situ? Mana? Is. Ya, itu dia to be. Kemudian, using adjective. Yang kalimat yang menggunakan adjective mana saja. Misal, he is fat. Adjektifnya yang mana? Fat, artinya gemuk. Itu adjektif. Tulis kalimat yang menggunakan adjektif. Sudah, ini juga work in groups. Kamu bagi tugasnya, siapa yang mencari yang using to be. Tidak masalah ada kalimat yang sama di using to be, using adjective, tidak masalah. Mungkin dalam satu kalimat ada adjective, ada to be, ada kalimat simple present-nya. Ya. Jadi tidak masalah ada kalimat yang sama. Kemudian lihat instruksinya. Mana instruksinya tadi? Oh, tidak, saya tulis instruksinya di sini ya. Setelah nanti kalian menemukan semua struktur teks, social function, dan juga language features-nya dari teks tersebut, kamu akan membuat sebuah video untuk mempresentasikan hasil kerja kamu. Ya, mempresentasikannya dalam bentuk video, nanti saya ajarkan caranya. Kan 5 orang nih per kelompok. 1 orang baca paragraf pertama, 1 orang baca paragraf kedua, kemudian 1 orang lagi akan membaca identification dan description-nya, 1 orang lagi akan membaca using simple present, kemudian bagi-bagi tugas untuk dalam presentasi di video nanti. Ya, videonya nanti kita akan upload dia di YouTube atau TikTok, kemudian baru kita present, nanti di hari Sabtu kita tampilkan di depan kelas hasil kerjanya, hasil videonya. Jadi please do your great job here ya. Silakan kerjakan dengan
Bagus sekali, dengan baik sekali. Coba langsung dikerjakan. Oke. Sama deskripsi ini satu kalimat apa? Dia beda. Ini identification yang pertama kan? Coba saya lihat. General. General identification ini masih dia secara umum. Kayak tadi masih menjelaskan nama, tempat lahir gitu. Ya. Nanti di sini baru deskripsi dari orang tersebut, dia seperti apa, sifatnya, karakternya. Nah, bagaimana orangnya. Nanti nama kelompok sama Oke. Tulis nama kelompok dan siswanya di sini. Boleh diartikan dulu. Kalau tidak tahu artinya, atau kalau sudah tahu artinya langsung dikerjakan, boleh. Di bawah, kelompok sama anggotanya. Coba, my lovely English teacher. Apa artinya? Guru bahasa Inggris yang saya sukai atau cintai. I have a teacher at my school. Apa artinya? Saya mempunyai seorang guru di sekolah saya, who I respect, yang saya respect, yang saya sukai gitu, yang saya segani. She is Mrs. Medina. Dia adalah Ibu Medina, an English teacher, seorang guru bahasa Inggris. Kemudian apa lagi? Mrs. Medina is still young. Apa tadi yang? Muda. So she is popular among students. Jadi dia populer di antara siswa-siswi. Mudah bahasanya kan? Oke, silakan dibagi yang mana identification-nya. Itu kan ada identification. Identification dari mana sampai kemana, kemudian description-nya dari mana sampai kemana. Identification itu masih secara umum tentang Miss Medina ini. Ya. Kalau sudah ke sifat, karakter, itu sudah ke description. Ada kesulitan ketika mengerjakan? Kesulitan karena tidak tahu kosakata ya? Caranya bagaimana? Kalau tidak tahu kosakata, caranya? Open dictionary. Silakan buka kamusnya. You don't have any dictionaries? Berapa menit? Sudah 56. 50. Masih perlu, ini nggak apa-apa, biar aja untuk edit nanti kan. Itu masih perlu 30 menit lagi berarti. Biar aja dulu kerja gini.
Terima kasih banyak, Dina. Ini udah cukup. Apa lagi? Udah ambil kan kerja mereka. Udah, biar aja. Ini untuk edit nanti.
Nah, description. Kalau identification, dia masih menjelaskan secara umum tentang English teacher-nya ini, tentang umurnya berapa, kemudian tinggalnya di mana. Tetapi kalau sudah di description, itu masih sudah tentang karakteristiknya, personality-nya seperti apa. Nah, jadi dipilah kalimatnya dari mana ke mana identification, dari mana ke mana description. Belum tentu paragraf 1 ini semua isinya identification, bisa jadi hanya berapa kalimat. Karena identification itu secara umum, belum ke karakternya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Iya, ibu ini kira-kira dia seperti apa? Ya. Tanya. Nah, di sini. Sudah sampai mana? Adjektif itu kata sifat. Yang mana yang adjektif? Seperti tadi ada big, ada small, cool, cute, itu adjektif kata sifat. Kemudian lazy itu adjektif kata sifat. Cool itu kata sifat, keren artinya. Pokoknya yang menunjukkan sifat seseorang itu adjektif. Ini description-nya. Kalau sudah identification, dia ada description-nya. Identification isinya dia tentang informasi umum tentang ibu ini. Kemudian yang description-nya ini sudah ke karakteristik, personality-nya seperti apa, sifatnya seperti apa, seperti itu. Ya, bagaimana dia? Nggak ngerti. Yang mananya yang nggak ngerti? Nggak dibuat. Ada dia duduk-duduk. Nah, tidak bertanya sama kelompoknya. Masa pelajaran bahasa Inggris bukannya kamus bahasa Arab, ya nggak nyambung. Ya, kalau di identification masih identifikasi secara umum tentang ibu ini. Ya. Ini Al-Qur'anul Karim. Oh, Al-Qur'anul Karim bukan doa. Nah, kemudian kalau di description ini sudah ke karakteristik, sudah personality, bagaimana dia di kelasnya seperti itu. Mana? Ya, populernya seperti apa? Ini masih umum. Populernya seperti apa? Dijelaskan lagi di sini. Kenapa dia populer? Dijelaskan lagi di sini. Ya, ini masih umur nih, masih identification. Ini enggak begitu. Udah istirahat ya? Okay, because the time is over, the time is up. So we will continue in next meeting. Tetapi jangan lupa homework-nya apa tadi? Membuat video presentasi. Ya, kita membuat sebuah video presentasi nanti. Ya, kita akan membuat sebuah video presentasi tentang hasil kerja kita. Masing-masing kelompok akan membuat sebuah video presentasi. Buatnya per kelompok kita buat video presentasi untuk ditampilkan in next meeting. Ya, boleh di sekolah, boleh di rumah. So untuk this meeting, apa yang tadi sudah kita pelajari? Apa itu teks deskriptif? Berarti adalah menjelaskan suatu subjek secara spesifik. Menjelaskan suatu benda atau orang secara spesifik. Kemudian ada struktur teks deskriptif itu ada identification, ada
ada description ya. Kemudian menggunakan bahasa seperti apa? Ada pakai adjective, ada pakai to be. Kemudian menggunakan simple present ya. Sudah, see you next meeting insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.